Masih di modul 2, cara membangun citra diri atau brand image. Teman-teman bisa lihat di gambarnya? Nah, yang bagian orange itu adalah diri kita, apa yang kita lakukan, akan apa yang kita katakan gitu ya kepada orang lain. Karena orang lain kan selalu merasakan dampaknya. Dan orang lain itu yang warnanya hijau gitu ya, gimana orang lain merasakan apa yang kita lakukan atau yang kita katakan. Nah, tengah-tengahnya itulah sebenarnya brandnya kita gitu, citra diri kita. Pertanyaan, gimana coba caranya membangun citra diri? Ada nggak sih tahapannya? Seperti membangun percaya diri yang saya ceritakan sebelumnya, coba kita belajar menjadi role model agar kita selalu belajar dari kesalahan atau kekurangan yang pernah kita buat. Di sesi ini, saya mengajak lagi dan lagi untuk refleksi terhadap diri sendiri. Oke, yang pertama kita coba ya. Teman-teman silahkan mengingat momen-momen bahagia dan membanggakan di masa lalu. Misalnya pernah lulus dengan nilai yang terbaik, pernah usaha keras sehingga akhirnya dapat bonus dan dihargai oleh perusahaan. Kenapa selalu ini ingat? Supaya kita lebih motivasi. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai kebahagiaan itu? Misalnya saya lulus dengan nilai terbaik. Wah, saya itu adalah orang yang usaha, mau mencoba belajar supaya saya mendapatkan nilai terbaik. Atau kita tadi bekerja mati-matian gitu ya, terus akhirnya dapat bonus karena perusahaan merasa bahwa pekerjaan kita baik. Oh, ternyata tuh saya punya kemampuan juga untuk bekerja sama supaya mencapai goal bareng-bareng gitu. Yang kedua, ini agak berat. Tadi kan kita ngingat tentang apa yang pernah terjadi, kisah sukses kita. Tapi tentu kita harus juga ingat, maaf ini kalau nggak nyaman, kita coba kembali mengingat momen yang bikin kita kecewa di masa lalu. Dan evaluasi apa yang saya pelajari dari kekecewaan itu. Dan bagaimana supaya tidak terulang lagi. Ini tuh kayak roda berputar kan. Kita harus mencoba menerima kegagalan. Rasa marah, kecewa, itu bakal tetap datang, bakal tetap datang. Nggak bisa ditolak. Kita harus terima, iya oke, saya marah, saya gagal. Lalu kemudian evaluasi apa nih yang saya lakukan? Yang ketiga, kenali diri sendiri. Kelebihan apa yang kita punya dan kekurangan. Saya selalu menyebutnya sebenarnya bagaimana kita bisa meningkatkan gitu ya, apa yang menjadi kelemahan kita. Jangan membangun tanpa kapabilitas diri. Tapi ini kita bahas khusus ya setelah yang ini. Nah, yang keempat, paling gampang membangun citra diri, tanya. Ya, tanya aja sama teman-teman terdekat kita, sahabat, orang tua, seperti yang tadi ya, di lingkaran yang warna hijau gitu ya, how people feel, gimana orang ngerasain apa yang udah kita lakuin. Minta masukan jujur tentang citra diri kita di mata mereka. Yang kelima, manfaatkan sosial media. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk tes citra diri apa yang ingin kita tampilkan di sosial media. Contohnya ya kan, misalnya influencer tuh ya, sebuah produk kecantikan. Atau dia adalah seorang MC, jadi suka posting acara-acara MC-nya. Nah, kita tuh udah bisa lihat tuh tampilannya ketika kita melihat sosial medianya. Pokoknya kita bisa lihat orang deh, apa yang ditampilin dari sosial medianya. So, ini bisa dimanfaatkan. Yang keenam, jujur. Dengan biasa jujur, orang akan percaya dengan dirinya sendiri dan juga citra diri yang sedang dibangun. Kalau ngomongin tadi tentang sosial media, ini ada pro dan kontra. Misalnya membangun citra diri dengan memanfaatkan sosial media. Akhirnya banyak orang yang berbohong, posting hal-hal yang tidak dilakukan gitu ya, atau kemewahan punya orang lain. Kalau kita terbiasa berbohong, ini jadi beban berat banget. Kita kemana-mana harus tampil seperti tuntutan apa yang kita posting di sosial media. Berat banget. Jadi orang jujur aja deh gitu ya. Yang ketujuh, introspeksi. Setelah citra diri udah kita tampung, kita coba introspeksi gitu ya, apa yang sudah ditampilkan sudah baik. Apakah orang nyaman dengan citra diri kita? Karena yang jadi penting dari citra diri yaitu adalah diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita jadi lebih nyaman. Balik lagi, mengenali potensi kekuatan dan kelemahan diri atau ruang untuk melakukan perubahan. Kenali diri, bagaimana gitu ya, supaya kita membangun citra diri kita, tapi kita kenal sama diri kita. Kita belajar tidak perlu menjadi orang lain ketika kita ingin menciptakan diri kita yang baik dan positif. Oke, sekarang teman-teman tanya, sosok seperti apa yang ingin kalian bangun dari diri sendiri? Ini kita coba kenali kelebihan dan kelemahan.
Akan lebih bijak jika kita dapat mengeksploitasi kelebihan untuk kepentingan orang banyak. Biarkan kehebatan kita ini bisa dirasakan manfaatnya, baik oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Jangan membangun citra diri lagi-lagi tanpa kapabilitas diri, karena tuh kita nggak akan pernah bisa mencapainya. Pengenalan akan diri sendiri itu adalah sarana yang sering banget diabaikan oleh orang banyak. Karena mempelajari diri sendiri itu terasa sulit dan kadang tidak merasa nyaman gitu ya. Kan kita tuh kadang-kadang susah menundukkan ego kita sendiri. Kita coba berlatih menuliskannya dengan benar. Kita usahakan harus menemukan kualitas-kualitas khusus itu yang udah kita milikin. Ini jadi proses yang membingungkan mungkin ya untuk beberapa orang dan butuh waktu lama, tapi tetap harus dicoba. Hal-hal ini yang akan teman-teman pelajari sebenarnya adalah latihan-latihan yang dapat dikerjakan supaya kita tadi lebih kenal kekuatan dan kelemahan kita dan juga penting banget untuk keperluan pekerjaan ataupun pribadi. Percaya deh, pada suatu hari kita akan melewati tes wawancara kerja, para perusahaan akan menggali pertanyaan. Menurut Anda, apa kekuatan dan kelemahan Anda? Ini kan akan enak nih jawabnya ketika kita udah lebih kenal diri kita sehingga terlihat lebih meyakinkan. Nah, gimana nih caranya untuk mengenali potensi kekuatan dan kelemahan diri kita? Pertama, coba tuliskan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Pikirkan aktivitas yang teman-teman lakuin yang paling kamu suka dan paling kamu nikmati, atau juga yang tiba-tiba, aduh aku nggak terlalu suka nih aktivitas ini. Tapi tetap dicatat, luangkan waktu kira-kira selama seminggu menuliskan seluruh aktivitas yang dilakukan sepanjang hari. Udah, habis itu beri peringkat nilai pada skala 1 sampai 5 berdasarkan tingkat kesukaan, kenikmatan, ketidaksukaan pada saat Anda melakukannya. Jadi misalnya, oh ternyata saya nggak suka basket gitu ya, oke nih saya kasih peringkat 1. Ternyata saya suka banget berenang, ternyata ini ada di aktivitas pada skala nomor 5. Setelah itu, kita hargai usaha kita sendiri. Dari skala prioritas yang sudah disusun, itu akan ketemu tuh aha moment buat kita. Aha gitu ya. Kita bisa melakukan ya ternyata, oh hebat banget gitu ya. Ternyata kita bisa melakukan tes A misalnya contohnya. Lalu tepuk bahu kita sendiri dengan bangga dan kasih afirmasi, hey kamu orang hebat. Kamu sudah melewatinya. Yang ketiga, ini kadang-kadang kan kita sulit ya mengenali kelemahan dan kekuatan kita karena kita tuh nggak pernah meluangkan waktu loh sebenarnya untuk merenungkan nilai-nilai inti yang kita hidupi. Coba deh renungkan kembali ya nilai-nilai hidup kita. Ini akan membentuk pola pikir kita tentang kita sendiri, atau orang lain, atau lingkungan sekitar kita. Ini amat sangat penting. Teman-teman, bagaimana menentukan bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan. Meluangkan waktu untuk mengenali nilai-nilai hidup akan membantu teman-teman menentukan apakah masing-masing aspek itu ada dalam diri kita, apakah aspek itu merupakan kekuatan, atau aspek itu kelemahan bagi diri kita sendiri. Ini tentu tanpa terpengaruh dengan pendapat orang lain ya tentang aspek-aspek itu. Yang keempat, setelah merenungkan nilai-nilai hidup, perhatikan juga respon terhadap hal-hal yang terjadi secara berulang. Contohnya, mungkin kita mengagumi seorang pengusaha sukses karena jiwa wirausaha dan kreativitas mereka. Ini menunjukkan kita memiliki prioritas nilai dalam hidup, ambisi, kompetisi, dan kecerdasan. Atau contohnya, mungkin teman-teman memiliki keinginan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat tempat tinggal, agar setiap orang yang miskin di sekitar kita bisa memiliki tempat tinggal atau minimal makanan deh yang cukup. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki prioritas nilai dalam hal pengembangan masyarakat, komunitas, dan juga perubahan yang sangat nyata. Teman-teman bisa juga loh memiliki beberapa nilai tertentu sekaligus. Jadi nggak satu-satu gitu ya, nggak terpisah-pisah. Yang kelima, contoh yang tadi, misalnya kamu menganut nilai ambisi dan kompetisi, tapi merasa terperangkap gitu ya di dalam pekerjaan yang membawa kita nggak kemana-mana, di situ aja. Nggak ada kompetisinya, nggak ada ambisinya gitu. Nah, cek deh. Bisa jadi karena ada tantangan atau kesempatan untuk membuktikan kemampuan diri kita yang terhebat. Hal ini menyebabkan kita bisa merasa lemah di bidang ini. Karena hidup kita tuh sedang tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anggap penting. Coba cek, kadang-kadang kita dapat merasa lemah di salah satu bidang tertentu.
Karena hidup kita tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Semoga membantu teman-teman untuk merefleksikan diri kalian ya. Ada tugas lembar penilaian diri. Yang pertama, tuliskan minimal 7 hal kelebihan atau kekhasan yang sudah kamu punya sebagai seorang public speaker. Lalu yang kedua, tuliskan minimal 7 hal yang perlu kamu tingkatkan sebagai seorang public speaker. Bisa minta bantuan, carilah orang-orang, teman-teman terdekat yang bisa Anda tanya untuk membantu memahami kekuatan dan kelemahan pribadi. Sampai ketemu di modul latihan dasar.